Ya kalau ya itu harus ditanyakan dengan pihak mertuanya, calon mertuanya. Kalau ditanyakan ke saya, anak saya kan bilang tadi, anak saya hanya berteman. Namun bagaimana Tuhan yang menentukan? Nggak bisa. Kalau tipe Pak Haji dah. Kalau Pak Haji ini sejak dahulu kan kalian lihat ya, nggak banyak cerita. Artinya orang baik, orangnya ya bisa diyakini. Satu perbuatan dengan perkataan itu bagi Opa itu sudah hebat orang. Tapi kalau dia berkata A, kemudian yang dia lakukan B, ya, itu Papa nggak suka orang seperti itu. Dan apa yang sudah keluar dari mulutnya tidak dia pertanggungjawabkan. Apa yang dia lakukan tidak dia pertanggungjawabkan. Berarti sampai kapanpun Papa udah nggak percaya sama orang itu. Jadi sekali lagi memang tidak terlalu banyak persyaratan Bapak, tetapi ada beberapa itu aja. Berarti terlihat cukup cocok kan yang mana nih Pak Haji? Temen Kak Puji yang anggota dewan kah atau yang influencer yang sempat kemarin diisukan dekat dengan kakak Kaisar? Ya seperti saya jawabkan tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa yang lebih tahu. Tidak satu pun juga bisa menentukan siapa jodohnya si Puji. Tetapi kita berdoa semoga terbaik yang dia dapatkan, yang cocok. Itu aja sih. Pak Haji, sudah pernah dikenali sama Aisyah? Hah? Sudah pernah dikenali sama Sama Aisyah? temennya yang namanya Aisar. Sama teman, saya kenal sama dia, bukan dikenalin, saya kenal. Kan udah 2 kali saya, waktu di ring tinju. Ya, itu. Waktu di apa? Di Trans TV di apa pagi namanya sama Ambiar, iya. Kenal. Udah ketemu sama situ, udah ngobrol saya sama di situ di Ambiar. Dan kalau kata netizen kan Aisyah lagi mendekati Puji katanya. Itu benar nggak Pak Haji? Iya makanya kita lihat sajalah perkembangannya itu. Artinya semuanya itu saya nggak membawa sesuatu itu berandai-andai. Saya pulangkan kepada yang kuasa. Dan anak saya berteman dengan siapapun. Dan opanya ini selalu berteman dengan siapapun. Kalau opanya ini welcome aja, anak muda welcome, dengan orang tua welcome, dengan siapa aja. Kalian ya, kami sama Oma terbuka. Kalian datang ke sini. Nah, kalian datang ke sini lebih terbuka lagi. Apa aja kalian tanyakan. Malam-malam begini kan, ini sejak jam berapa kalian tunggu? Sebelum maghrib. Saya mau aja saya wawancara. Kenapa? Ya karena saya mikirkan juga kalian cari berita. Ya saya sampaikan. Saya selalu nggak puas saya kalau nggak saya sampaikan kepada kalian. Kalian datang ke sini nggak dapat apa-apa. Saya nggak puas itu. Udah berapa tahun ya? Kan kalian lihat dah. Saya nggak puas. Jadi beban bagi Bapak. Cuma kadang-kadang ya, saya takutnya kadang netizen ada sebagian yang menyalahkan Bapak. Kenapa dia salahkan? Suka begini, suka wawancara, suka begini. Sebenarnya kalian datang itu enggak saya wawancara, saya tidur. Enggak bisa ngantuk, mata saya itu melek terus. Iya, karena kalian tidak mendapatkan apa ya enggak terjawab. Beban bagi saya. Masa datang. Enggak benar. Itu enggak terus terang aja sampai jam berapa? Ada enggak yang kesini yang enggak dapat wawancara kalau saya Bapak ada? Kecuali kalau saya sakit. Cara apa aja. Kedatang kalian ke toko dan cara kan. Memang sifat saya seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti semua orang ya dengan cara saya ini ya mungkin saya nggak bisa membantu tapi dengan cara ini terbantu orang gitu. Nah Pak Haji, memang kalau kata Pak Haji, Puji kan memang ya udahlah berteman aja, nggak usah berharap semuanya. Tapi kan Puji banyak yang mau ngejar-ngejar, cantik, sukses pula, siapa sih Muda dan bertalenta bisa dibilang seperti yang itu. nggak Iya. suka gitu Pak Haji. Ya kalau itu kita kembalikan lagi kepada yang kuasa. Jadi terlalu jauh kita berteman dengan seorang terus kita udah mikir jauh, jangan. Teman seorang jauh, jangan. Kembalikan kepada Tuhan. Kita berteman aja. Apa yang bisa kita perbuat dengan orang ini yang bisa kalau bisa menghasilkan, bisa menghibur, bisa menyenangkan orang banyak juga, bisa memberikan pengetahuan juga, bisa memberikan pengalaman juga kepada orang banyak di media sosial, ya alangkah baiknya. Kita lakukan aja. Ya. Yang penting jangan ada kita merasa orang lain terhinakan. Itu aja saya selalu. Bikin aja vlog dengan siapa? Vlog dengan siapa aja. Saya bangga, saya senang saya itu. Orang jadi tahu jadinya. Orang jadi paham, orang jadi mengerti. Ya orang jadi membaca. Yang penting jangan dibohongin.
Nah itu saya selalu pesan sama anak saya itu. Mudah-mudahan kami bisa menjaga hal-hal itu sampai kapanpun ya. Itu selalu saya tekankan. Tapi kami bukanlah manusia sempurna. Nah kalau ada salah-salah juga kami. Oke. Kalau Ciko? Pak Haji lebih senang lihat Puji sama Aisyah atau Vero? Nggak bisa dia. Itu kita serah. Anak saya senang aja dengan pokoknya dengan siapapun dia bergaul selama ini kalian lihat kan senang aja saya kan. Oke? Ya Allah. Allah, ada lagi nih ha, ini kan. Udah cukup kan? Cukup lagi yuk, Cukup kan? Pak Haji. Ya. Puji sama Iya. Pak Haji. Ini ada yang live nggak? Enggak. Sebabnya seharusnya live supaya semuanya bisa kena, kalian juga bisa kena. Iya. Nanti kalian potong-potong lagi. Kan ada nanti tayangan fullnya Pak Haji. Oke. Ya. Supaya saya jangan disalahin juga. Ah, ini baru terang nih. Terang. Nah, ini lah bolanya udah. Ini daerahnya daerah Ciledug nih punya. Gelap. Ya dari jauh sorotnya dari jauh. Iya dari jauh sorotnya gelap. Nah ini kan terang kan berarti lampunya dari Jakarta Barat. Kalau dari jauh kan dia gelap ke sini kan. Lampu joglo. Pak Haji kalau Puji pernah cerita nggak dia lebih senangnya Vero atau Aisyah gitu? Kalau untuk teman. Ya makanya kembali lagi anak saya itu suka aja berteman dengan siapa aja. Kalau hanya berteman suka aja. Ya kalau soal jodoh kita pulangkan kepada yang kuasa. Ya. Itu aja. Cukup. Tapi kalau Pak Haji sendiri ada Lu mau menanya, assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri ada kriterianya nggak nih? Maksudnya yang kan kalau Pak Haji kan orang politik nih, Nah. kan mau yang politik apa mau yang artis atau mau yang kayak gimana gitu loh. Jadi pertanyaannya gimana? Ya maksudnya kalau Pak Haji sendiri ada kriteria tersendiri nggak untuk calon mantu Pak terutama Ha- Puji? Ya kalau Pak Haji ini sifatnya kalau dibaca soal kriteria enggak begitu muluk-muluk Pak Haji ini. Karena bagi Pak Haji seperti yang disampaikan selama ini, yang penting orang itu baik. Ya. Orang itu bisa dipercayalah, bisa meyakini kita bahwa dia akan bisa melindungi istrinya. Orangnya tadi saya sampaikan di sini yang paling utama bagi saya ya satu perbuatannya dengan perkataannya. Kalau perbuatannya A kemudian dia berkata B itu kan orangnya enggak jujur. Nah, jadi saya sudah enggak mau lagi ya orang-orang seperti itu. Gitu. Apa mungkin diomongin sama Puji gitu, coba cariin satu partai sama Pak Haji Atau minta rekomendasi Atau- ya, biasanya kan yang berpolitik atau yang kayak gimana gitu. Enggak, kalau untuk anak saya si Puji, kalau untuk sekarang tidaklah mengarahkan apakah dia orang politik, orang begini. Enggak, belum memikir ke sana dia. Karena dia masih muda. Masih muda. Jadi yang penting bagi dia sekarang dia merasa cocok dengan orangnya dan menurut penilaian papanya orangnya baik. Mungkin dia akan ya enggak terlalu banyak pikir lah. Tapi yang penting orangnya baik dan tentu sayang juga ya kepada perempuan lah ya karena istrinya kan. Nah, kemudian bisa melindungi dan bisa menyesuaikan diri, kemudian mendukunglah seperti Puji didukunglah karir-karirnya. Tentu hal-hal itu ya penting juga, tetapi tidaklah terlalu banyak syaratnya. Tapi Pak Haji sendiri kenal nggak sih sosok Vero? Mungkin kan itu kan ya masih satu ruang lingkup banget lah kalau Vero. Ya kalau dengan orang-orang seperti Farel atau yang lain-lain itu kan hanya sekedar anak saya sekarang sedang berteman aja. Jadi bikin vlog lah dia, bikin apa ya seperti tadi Konten-konten. ikut fashion show dia atau bikin konten dia. Itu hanya apa ya karena mereka berteman. Kemudian dia memberikan suatu hiburan, memberikan suatu yang menambah wawasan bagi orang yang menonton. Ya, alhamdulillah kan kita lihat kan masyarakat menilainya kan bagus. Jadi kalau menurut saya dia hanya sekedar berteman, tidak jauh. Iya. Enggak maksudnya kalau Pak Haji kenal nggak sama sosoknya Vero gitu kan? Oh kalau saya sih kenal banget. Kalau saya sama si Farel kenal banget saya. Kenapa? Karena kan saya satu partai. Iya. Itu kami ada satu apa ya? Profesi. Satu grup di situ. Namanya Blue Squad. Iya. Di partai politik, di partai PAN. Jadi Farel ada di situ, bapaknya ada di situ, adiknya ada juga di situ. Jadi kalau kemarin-kemarin di waktu kampanye itu setiap saat kami ketemu.
ada acara bikin vlog di partai atau apa rapat atau pertemuan itu selalu kami bertemu. Ya kami biasa-biasa aja. Suka ngobrol atau mungkin nanya-nanya tentang Fuji dulu-dulu atau mungkin Kalau soal ngobrol ya sering ngobrol, tapi yang kami ngobrolkan bagaimana supaya suasananya itu mencair. Jadi obrolannya lucu-lucu aja, obrolnya ringan-ringan aja. Enggak ada yang serius-serius. Jadi kalau ngobrol sama Feral sendiri pernah ya Pak Haji? Nah, Sering. kalau Aisar sendiri sosoknya seperti apa sih kalau di Kok mau tanya si ya, Pak Ariel, si kan Aisar? ada dua nih ya Iya. kan dijodoh-jodohinnya yang lagi rame. Ya, Selalu rame lah kalau Fuji mah ya. kalau kita nggak bisa kita menilai orang, nggak bisa kita. Saya hanya bisa menyampaikan kalau kamu bertanya orangnya ketemu sama saya, kamu suruh bagaimana menurut Pak Haji? Itu bisa saya. Tapi kalau umpamanya kayak lebih jauh umpamanya seperti kamu tanyakan Aisar, ya Aisar nggak, ya bagaimana saya tahu jauh itu enggak. Dia orang Malaysia. Saya juga ketemu sekali atau dua sama dia. Dan juga saya tidak pantas juga lah memberikan penilaian seseorang kalau di publik. Ini kan di publik sifatnya kan enggak pantas lah ya. Karena bagi saya pertama sekali itu orang ini bagi saya ya, anak muda ini bagi saya baik semuanya bagi saya penilaian. Saya tetap meletakkan pertama sekali itu baik. Tapi apakah bagaimana sampai di mana baiknya? Ya, bergaul dulu. Tapi tetap saya memandang pertama sekali anak muda sekarang baik dan pintar-pintar kalau sekarang. Nah, itu penilaian saya itu. Enggak melalui siapa yang kasih hadiah, siapa yang kasih Enggak ada. Orang ini ngasih hadiah, orang ini ngasih itu. Enggak. Bagi saya tetap saya pertama sekali ketemu ada seseorang bertemu dengan saya nilai saya baik, pintar. Sebab anak muda sekarang saya kan udah pengalaman hidup ya, udah umur 50 lebih saya umur 55 umur saya. Jadi bagi saya sekarang menilai anak muda sekarang dengan anak muda dulu pintar dan baik. Enggak jahat seperti anak muda. Kalau dulu zaman kami susah ngomongnya. Ya. Saya pengalaman hidup ya. Menginspirasi gitu ya. Iya, kalau sekarang menginspirasi dan bisa udah bisa menerima kekurangan. Kalau dulu zaman dulu, waduh, banyak lah ya, banyak kita berteman, kita dapat dia nggak senang nih. Sekarang masih ada yang begitu, tetapi masih bisa dia memanage dirinya, menahan dirinya. Kalau dulu dapat teman ya bagaimana menggagalkan teman itu supaya jangan dapat. Zaman itu di umur saya ya, di zaman saya. Kalau sekarang udah mulai berkurang. Ya, kalau dapat dia paling berusaha juga bagaimana dapat di tempat lain, bukan menggagalkan temannya gitu. Jadi penilaian saya anak muda sekarang sudah baik dan sudah pintar. Pak Haji, mungkin jika nanti ke Fuji suatu saat mendapatkan jodohnya yang terbaik nih, datang Amin. gitu. Gimana Pak Haji untuk kesiapan sebagai orang tua, apalagi kan anak perempuan satu-satunya ya di keluarga. Pasti syaratnya banyak nih dari Pak Haji nih. Biasanya tuh orang tua paling melepas paling berat melepas anak perempuan daripada anak laki-laki. Gimana tuh Pak? Ya makanya kita tunggulah dulu waktunya. Kan masih panjang waktunya. Umur Puji 21 yang habis. Nah, sekarang masuk 22. Ya kita tunggulah ya, jangan kita buru-burukan lah ya. Artinya mungkin kalau dia mau mendekatkan diri dengan seseorang, biarlah dia kenal dulu orang itu. Nah, kemudian tentu nanti akan dia sampaikan kepada orang tuanya, menurut dia orangnya begini-begini. Pasti biasanya begitu dia. Bagaimana menurut papa, mama, ya biasanya begitu. Nah, jadi sekarang saya belum bisa menjawab lebih jauh. Kita lihat aja ke depan bagaimana nanti perkembangannya. Tapi saya tidak memburu-burukan dia harus nikah tahun ini, harus nikah tahun besok, enggak. Ya panjang, masih muda. Pengalaman hidup saya buru-buru nikah, mohon maaf ya, saya nggak enak lah saya ngomong nih ya. Nikah itu menyebutnya enak, menyebutnya gampang. Wah, tahun ini mereka menikah, tahu enggak? Tahun besok apa? Gendong. Karir gimana? Ya, ntar dulu. Gendong cucu, anak dulu. Suami gimana, sibuk? Wah, jadi kalau saya tunggulah dulu ya, benar-benar sudah matang, sudah mental, sudah siap, pikiran sudah yakin, ya barulah berumah tangga. Untuk apa sih buru-buru sekarang? Zaman modern sekarang, zaman maju sekarang, banyak yang bisa kita nikmati dalam hidup ini sekarang. Banyak prestasi yang bisa kalian capai sekarang. Kalau kalian bertanya ke saya. Jadi jangan buru-buru. Ya, benar Pak Haji. Penyesalan belakang percaya apa enggak boleh kalian buktikan nanti.
Soalnya emang udah jodohnya lah ya. Nah, yaudah jodoh kalau bisa tahan dulu lah. Itu kalau pikir saya. Banyak dunia dong. Persiapkanlah dulu. Persiapkan dulu. Apalagi kalau masih sekolah. Persiapkanlah dengan pendidikan. Ilmu ya. Kalau kalian bertanya ke saya. Makanya saya nggak mendesak anak saya. Anak saya sih pernah kan 27 lebih. Udah masuk 28. Nah, nggak mau saya, kenapa? Masa muda itu masih sangat enak banget. Banyak yang bisa dinikmati. Enjoy. Enjoy, man. Siap kan? Apa yang buru-buru? Kecuali kalau udah lewat umur sedikit. Ya, tapi masih 27, 28 masih enjoy itu mah. Wah, kita laki, apalagi laki-laki keren, punya duit. Wah. Ceweknya aduh. Pasti. Datang ke kampung saya tuh banyak cuma. Ya, umur 28. Duit banyak, punya mobil. Siapa yang nggak tergiur? Nah, makanya persiapkan seperti itu. Bukan kita mengatakan orang mata duit dan bukan. Tapi kan istilahnya kita kan memang tergiur kita ya dengan orang yang mapan. Kita memang begitu. Nah, jadi persiapkanlah diri bagi yang laki-laki ini, persiapkan diri, bagi yang perempuan persiapkan mental. Udah yakin buat menggendong? Nah, kalau udah yakin nggak apa-apa, nikah lagi. Tapi kalau belum yakin, kan mau gendong. Berarti intinya fleksibel aja lah dari Pak Haji. Yang penting jelas gitu ya. Jelas. Nggak ada tuntutan apapun, mau itu dari kalangan apapun lah gitu. Oh, ya. enggak. Kan saya bilang Mau tadi. artis, mau politisi, mau apa gitu lah ya Pak Haji. Ya, kalau terbaik kan memang orang hebat. Ya, hebatnya di mana? Ya apa aja pokoknya hebat kan gitu. Tetapi kita nggak mungkin dong kita terlalu muluk-muluk kan begitu ya. Terus ya siapa yang cocok aja? Dari kalangan mana? Pokoknya cocok, orang baik. Asal usul kan yang perlu. Orang baik nggak? Jangan ini orangnya anaknya orang tuanya begini gitu. Kan ada yang macam-macam ya. Kemarin nipu orang, kayaknya nggak mau saya terus terang aja ya. Kalau sedapat mungkin ya orang yang benar, itu aja sih. Nah, kalau orang benar ada masalah, no problem. Oke, mantap Pak Haji. Oke, cukup. Mantap, Puas? Pak Haji. Puas Pak Haji. Nah. Puas.